Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Kita masuk hadis 64. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Rawahu al-Bukhari wa Muslim at-Tirmidzi. Tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali untuk anak Adam yang pertama, itu Qabil. Dia ikut mendapatkan dosa karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Iya. Karena Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah dua anak Adam, ya, di mana dua anak Adam ini yang pertama Habil, yang kedua itu Qabil, dan keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertakarub dengan mengeluarkan sedekah. Ya, adapun Habil dia mengeluarkan sedekah dari harta yang terbaik, dan Allah menerima ya sedekahnya. Sedangkan Qabil ia mengeluarkan harta dari yang buruk, maka Allah tidak menerima sedekahnya. Rupanya si Qabil ini dengki kepada Habil, maka dia ingin membunuhnya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah dua anak Adam yang keduanya bertakarub kepada Allah, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu diterima ya takarubnya, yang satu ditolak. Maka yang ditolak ini si Qabil berkata kepada Habil, "La aqtulannak, aku akan bunuh kamu." Iya. Lihatlah saudaraku ya, mengerikan sekali penyakit dengki itu. Dengki itu ya bisa menyeret kepada pembunuhan dengan kezoliman. Kata Habil, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah menerima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa saja. "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin." Kalau kamu hendak membunuh aku tidak akan melawan. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Aku tidak mau melawan karena aku ingin kalau kamu membunuh aku, maka kamulah yang akan membawa dosaku juga. Dan kamu akan menjadi penduduk api neraka. Ya. Apa yang terjadi? Si Qabil pun terdorong oleh hawa nafsunya. Faqatalah, ia pun membunuh saudaranya itu. Fa asbaha minal khasirin, ia pun kemudian menjadi orang-orang yang merugi. Maka inilah saudaraku sejarah pembunuhan pertama di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun pembunuhan yang terjadi di muka bumi sampai detik ini kecuali si Qabil pun dapat ya bagian dari dosanya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Karena dia yang pertama kali mencontohkan keburukan tersebut, maka semua keburukan yang dilakukan oleh anak-anaknya sampai hari ini
dia pun ikut mendapatkan dosanya. Bayangkan, luar biasa. Berarti si Qabil ini manusia yang paling banyak sekali dosanya. Paling banyak dia menanggung dosanya, bayangkan. Karena dia yang pertama kali, saudaraku sekalian, yang mencontohkan pembunuhan. Demikian pula ya akhi, apabila kita yang pertama kali mencontohkan keburukan. Kalau Anda sebagai seorang ayah atau seorang suami mencontohkan kepada anak-anak Anda keburukan dan dicontoh oleh anak-anak Anda sampai ia menjadi besar, maka Anda akan terus mendapatkan keburukan itu. Kalau Anda sebagai seorang ustadz, ya kita sebagai seorang ustadz kemudian menyampaikan ya pemikiran yang menyimpang atau amalan yang bid'ah, amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, lalu kemudian diamalkan oleh orang banyak, saudaraku sekalian, maka kita akan menanggung dosanya nanti pada hari kiamat. Kalau Anda seorang artis, ya, bintang film, kemudian Anda memberikan contoh pakaian yang buruk, akhlak yang buruk, ucapan yang buruk, lalu ditonton oleh jutaan manusia dan mereka mencontoh Anda, maka Anda yang juga mendapatkan dan ikut mendapatkan dosa-dosa mereka itu. Kalau Anda seorang pemimpin, seorang ajengan, seseorang yang menjadi public figure, kemudian Anda mencontohkan keburukan, maka ketahuilah saudaraku sekalian, semua orang yang mengikuti keburukanmu itu, Anda pun mendapatkan dosanya. La ilaha illallah. Mengerikan sekali saudaraku sekalian. Ya, ketika kita menjadi orang yang mencontohkan keburukan untuk manusia, dan kemudian diikuti oleh orang banyak, kita saja untuk menanggung dosa kita sendiri nggak bisa, nggak kuat kita. Bagaimana kita juga ikut menanggung dosa orang-orang banyak, akhi. Makanya hati-hatilah. Ya, terlebih dalam masalah agama. Ya, para ustadz yang berbicara tentang agama, para kiai yang berbicara tentang agama, hati-hatilah. Jangan sampai berucap dalam agama, berkata dan berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Karena itu mengerikan saudaraku sekalian. Hadis 65, wa an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma 'umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tutrak. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi ithmuha hatta tutrak. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. Siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya selama amalan tersebut diamalkan pada waktu hidupnya dan setelah matinya juga, sampai akhirnya amalan itu ditinggalkan oleh orang-orang. Dan siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya. Ya. Dan terus dia mendapatkan dosa sampai perbuatan buruknya itu ditinggalkan orang-orang. Dan siapa yang meninggalkan, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berjagal di tapal batas, maka akan terus mengalir pahala sebagai murabit sampai ia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Lihatlah saudaraku. Jadi kalau kita mencontohkan perbuatan kebaikan, dan tentunya disebut kebaikan apabila ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis akan kebaikannya. Lalu kemudian banyak orang mengamalkannya, alhamdulillah. Selama itu pula kita terus dapat pahala, walaupun kita sudah meninggal dunia. Iya. Sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan buruk kemudian dicontoh oleh orang banyak, maka pada waktu itu saudaraku seiman, kita akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan kita itu sampai dosa tersebut ditinggalkan orang-orang. Tapi selama dosa itu
terus-menerus dilakukan, saudaraku, maka pada waktu itu kita terus mendapatkan dosa. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis 66 an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain wa litilkal khazain mafatih fatuba li'abdin ja'alahu Allah azza wa jalla miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Rawahu Ibnu Majah wal lafdhu lah wa Ibnu Abi Asim wa fi sanadihi lin wa huwa fi Tirmidzi bi qissah. Qala Syekh Albani rahimahullah haditsun hasanun li ghairihi. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu ada perbendaharaan-perbendaharaannya. Dan perbendaharaan itu ada kunci-kuncinya. Maka sungguh beruntung seorang hamba yang Allah jadikannya sebagai kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Dan celaka seorang hamba yang Allah jadikan sebagai kunci penutup, kunci pembuka keburukan dan gembok penutup kebaikan. Na'udzubillah. Ya akhi, cobalah kita introspeksi diri setelah membaca hadis ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan kunci yang menutup keburukan? Ataukah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menjadi kunci penutup kebaikan dan pembuka keburukan? Na'udzubillah. Berapa banyak orang, akhi, pergi dimanapun dia yang membuka keburukan di sana. Dia yang memulai keburukan di sana. Iya. Maka ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadilah kita orang yang senantiasa di mana saja kita menjadi pembuka kebaikan untuk orang lain. Saat kita berada di majelis dengan teman-teman, kita menjadi kunci penutup keburukan. Setiap kali mereka mau bergibah, kita tahan. Ya, justru kita buka mereka kebaikan dan ketaatan. Ya, kita berada dimanapun juga selalu kita menjadi kunci yang membuka kebaikan demi kebaikan dan mencontohkan kebaikan kepada manusia. Dan membuka atau menutup pintu-pintu keburukan itu. Dan jangan sampai, akhi, saudaraku, ternyata kita menjadi kunci penutup kebaikan. Menjadi kunci yang membuka keburukan. A'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita lanjutkan ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Ilm. Kitab ilmu. Apa itu ilmu, saudaraku? Ilmu itu hakikatnya adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dimaksud di dalam kitab yang sedang kita bahas di sini yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia secara mutlak. Karena kemuliaan ilmu itu ditentukan dengan kemuliaan yang dipelajari. Allah Maha Mulia. Dan Allah yang paling mulia. Berarti ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Iya. Namun aneh di zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang lebih memandang mulia itu ilmu-ilmu dunia. Kalau anaknya bisa sekolah ya di luar negeri, belajar fisika, sebagai matematika, sebagai ahli teknologi, ya, wah dia merasa bangga sekali. Tapi kalau anaknya belajar ilmu agama,
Ya, mempelajari tentang tafsir, tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak merasa bangga. Padahal akhi, ya, perbandingan ilmu tentang Allah dengan ilmu tentang makhluk Allah, itu perbandingan seperti Allah dengan makhluknya. Kalau kita mempelajari ilmu agama, itu artinya kita mempelajari tentang Allah dan syariatnya. Kita belajar tentang akidah kita kepada Allah, tentang tauhid, apa hak-hak Allah yang harus kita lakukan, kita sebagai seorang hamba. Kita juga belajar tentang syariat yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Kita mempelajari tentang Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Tentu itu ilmu yang sangat mulia dan paling mulia. Adapun ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, itu ilmu-ilmu dunia, akhi, yang sifatnya mubah saja. Ya. Naam, ilmu-ilmu dunia terkadang menjadi fardu kifayah. Apabila itu untuk menyempurnakan sebuah kebaikan, suatu perintah atau sebuah kewajiban. Sebagaimana kaidah mengatakan, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Ya, tidak apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu pun menjadi wajib. Namun sangat tertipu, saudaraku, kalau ada orang yang hanya berilmu tentang dunia, hebat dia pengetahuannya tentang dunia, tapi dia bodoh tentang agama Allah, dia bodoh tentang akhirat, dia bodoh tentang syariat Allah. Bahkan dia bodoh tentang siapa penciptanya, Rabbul Alamin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang seperti ini, mencela. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia saja. Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ya akhi, kalau Anda ahli matematika, Anda tidak akan menjadi lurus kecuali dengan ilmu agama. Kalau Anda ahli fisika, ahli teknologi, akhlak Anda, bahkan hidup Anda pun tidak akan pernah tenang dan bahagia dan tidak akan pernah lurus dan terbimbing kecuali dengan mempelajari ilmu Allah Jalla wa'ala. Wallahi ya akhi, kita ini hamba Allah, dan setiap kita akan meninggal dunia. Ketika kita di kuburan, yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir apa rumus Pitagoras. Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir apa rumus fisika, apa rumus aljabar dan yang lainnya. Ya, bukan berarti kita tidak mempelajarinya, silakan. Kita kokoh dalam ilmu agama, kokoh dalam ilmu dunia, bagus. Akan tetapi ketika kita, ya akhi, lebih membanggakan ilmu dunia dan kita merasa lebih bangga menjadi sebagai seorang ahli teknologi dibandingkan dengan kita menjadi ahli tentang agama Allah, menjadi ahli tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sungguh kita tertipu, akhi. Ya. Ilmu hakikatnya, kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika waswasu syayatin. Ilmu itu hakikatnya yang ada padanya perkataan haddathana. Apa itu haddathana? Yaitu bersambung sampai Rasulullah SAW. Adapun selain itu, kata Imam Syafi'i, hanyalah waswas syaitan saja. La haula wala quwata illa billah. Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah, wa laysa bit-tamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina an-nassi wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah.
dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ilmu itu bukan mempertentangkan antara dalil dengan pendapat ulama. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ya akhi, ya, hendaklah Anda lebih semangat mempelajari agama Allah. Hendaklah kita semua lebih semangat mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita pun juga semangat mempelajari tentang maslahat untuk dunia kita. Namun Allah memberikan kepada kita patokan, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kamu apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-67. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Dikeluarkan oleh Tabrani, riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Wa rawat Tabrani fil Kabir wa lafdhuhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Dan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan dengan lafaz bahwa Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan cara mempelajarinya. Dan fikih itu bisa diraih hanya dengan cara tafaqquh. Dan siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Dan sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Saudaraku seiman, lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Apa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, saudaraku? Kata Rasulullah, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Apa itu faqih? Paham tentang agamanya. Sehingga dia betul-betul faham dan dia semangat mempelajari kitabullah. Dia semangat mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dia semangat mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu alat yang menunjangnya juga. Mempelajari bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya. Dia selalu semangat mempelajari ya kitab-kitab hadis Sahih Bukharinya, Muslimnya, Abu Daudnya, Tirmidzinya, Nasainya. Dia juga semangat mempelajari dan menyelami ilmu tafsirnya. Berarti orang ini Allah inginkan kebaikan kepadanya. Sebaliknya, saudaraku, apabila kita tidak semangat mempelajari ilmu Allah, ya, semangatnya hanya mempelajari ilmu dunia saja. Kita tidak semangat mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau belajar, mau duduk di majelis ta'lim malas. Apalagi mau belajar yang sifatnya ilmu-ilmu alat, lebih malas lagi pastinya. Yang lebih semangat sama dia apa? Hanya dunia saja. Dia lebih semangat untuk ya mendalami hobinya saja. Hobi dunia. Tapi untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama dia malas. Itu berarti orang ini Allah tidak inginkan kebaikan kepadanya. Allah tidak inginkan kebaikan kepada orang seperti ini, saudaraku. Yaitu dia ternyata tidak mau faqih dalam agama. Ternyata ia lebih ridha menjadi orang yang bodoh tentang agama. Ternyata ia tertipu dengan kehidupan dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya.
Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada muridnya yang bernama Kumail, "Ya Kumail, an-nasu thalatha." Hai Kumail, manusia itu ada 3 orang. Yang pertama yaitu al-alim, orang yang berilmu, Kumail. Ya, yang paham tentang kebenaran. Yang kedua muta'allim. Ya, dia mempelajari ilmu. Dia bukan ulama tapi dia menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dia menuntut ilmu. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang yang bukan alim, bukan juga penuntut ilmu. Orang-orang awam. Dan betapa banyaknya akhi yang jenis ketiga ini. Kita tidak ingin seperti yang ketiga. Kalau kita ingin antara dua. Kalau enggak kita menjadi ulama atau kita setidaknya menjadi penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhi, semangatlah kita menuntut ilmu Allah. Wallahi ya akhi, untuk masuk surga itu membutuhkan ilmu akhi. Siapapun yang menginginkan surga tanpa ilmu, barangkali ia tidak akan sampai kepada surga. Untuk beramal saleh membutuhkan ilmu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, ilmunya tidak akan diterima oleh amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya akhi, ya, betapa kita sangat membutuhkan ilmu akhi. Karena sesungguhnya ilmu itu bimbingan dalam hidup kita ya akhi. Ilmu Allah Jalla wa Ala. Maka siapa yang berpaling dari ilmu Allah, sungguh ia dipalingkan oleh Allah dari kebaikan yang banyak. Dan siapa yang diberikan oleh Allah ilmunya, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan al-hikmah yaitu al-ilm, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu, saudaraku. Innama warathul ilm. Ya, faman akhadhahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil warisan yang banyak sekali, luar biasa. Ini dia fasilitas menuntut ilmu di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya ya akhi. Di sana ada ya kitab-kitab yang sudah dicetak, alhamdulillah. Ribuan kitab, bahkan kemudian dimasukkan jadi sebuah piringan, ada di Maktabah Syamilah. Bahkan kita punya HP, di HP itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi ilmu, ya, situs-situs ilmu yang diasuh oleh para ulama, demikian para ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya. Tapi aneh, kita lebih semangat membuka ya selain aplikasi ilmu. Kita lebih semangat membuka aplikasi-aplikasi hiburan. Na'udzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya ya akhi, di zaman ini betapa penting kita untuk memotivasi diri kita untuk mencintai ilmu. Betapa penting di zaman ini kita berusaha sekuat tenaga bagaimana kita bisa mencintai ilmu. Karena kalau kita sudah tidak cinta kepada ilmu, kita akan zuhud dari ilmu. Kita merasa tidak butuh dengan ilmu, atau kita merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. La haula wa la quwata illa billah. Kalau ternyata kita zuhudnya terhadap ilmu dan amal, ya, maka kewajiban kita ketika kita malas jangan kita ikuti. Kita berusaha terus menggali ilmu terus ya akhi. Hatta di zaman pandemi seperti ini, ya, jangan lepas dari menuntut ilmu, jangan lepas dari menggali ilmu dan menambah keilmuan. Wallah. Karena itulah kebaikan untuk kehidupan kita. Ya, makanya Allah menyifati penduduk api neraka itu adalah mereka yang berpaling dari ilmu.
Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka? Lahum qulubun, mereka punya hati, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, namun mereka tidak menggunakan mata tersebut untuk melihat dan membaca ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, namun telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillah. Makanya ya akhi, ternyata ketika Allah menyifati penduduk api neraka, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan hatinya, akalnya untuk memahami ilmu Allah. Tidak mau menggunakan matanya membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah dan mempelajarinya. Tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ya, berarti digunakan untuk apa hatinya? Untuk syahwat. Digunakan untuk apa matanya? Hanya untuk melihat. Ya, untuk kepuasan syahwatnya saja. Untuk digunakan untuk apa? Telinganya hanya untuk mendengarkan musik, nyanyian, dan semua yang sifatnya syahwat buat dirinya, yang melalaikan ia dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu ya akhi, ya, jangan sia-siakan hati yang telah Allah berikan kepadamu itu. Gunakan akalmu itu untuk memahami ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Nah ini ya akhi. Dan dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu bisa diraih dengan cara mempelajari, bukan semedi di gua-gua. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, katanya dengan semedi ia bisa dapat ilmu laduni tanpa harus belajar. Ini adalah mustahil. Ini hanya dari syaitan. Kalau kita ingin punya ilmu, duduk di majlis taklim. Bersimpuh Anda kepada seorang alim ulama yang tokoh keilmuannya. Wal fiqhu bittafaqquh, demikian pula untuk kita ya betul-betul supaya faqih, kita harus tafaqquh betul ya akhi. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-68. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara' rawahu Tabarani fil Awsat wal Bazzar bi isnadin hasan. Qala Syekh Albani rahimahullah sahihun li ghairi. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah wara'. Lihat Nabi SAW mengatakan keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Dan ilmu yang tidak menimbulkan ibadah pun juga ilmu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi keutamaan ilmu, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, artinya seseorang dengan ilmu, walaupun dengan ibadah yang sedikit, dia bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ilmu. Karena beda ya akhi, orang yang beramal dengan ilmu, dengan orang yang beribadah dengan tanpa ilmu pasti akan berbeda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah memberikan contoh. Kata beliau, kamu lihat pekerja kuli bangunan itu, dia bekerja dengan tenaganya. Sementara kamu lihat kontraktor itu bekerja dengan pikiran dan ilmunya.
Dan ternyata penghasilan kontraktor lebih besar daripada penghasilan kuli bangunan. Ini sebuah perumpamaan. Demikian pula ada seorang ahli ibadah, dia beribadah dengan tanpa ilmu, hanya sebatas semangat saja dia beribadah. Sementara seorang ulama yang dengan keilmuannya, dia beribadah tapi faham mana ibadah yang pahalanya sangat besar, dan kapan suatu ibadah itu menjadi pahalanya berlipat ganda. Makanya kata para ulama apa? Seorang ulama dengan sedikit ibadah bisa menyaingi ahli ibadah dengan banyaknya ibadah. Wallah. Makanya keutamaan ilmu itu akhi lebih baik daripada keutamaan ibadah. Artinya kita ibadah harus dengan keilmuan, akhi. Jangan sampai kita hanya sebatas beribadah. Ada orang yang berinfak mau sedekah, sebatas semangat mau sedekah. Tapi tidak disertai dengan keilmuan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya sebatas sedekah saja. Tanpa mengetahui tentang hakikat kapan sedekah itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah." Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara. Dan sebaik-baik agamamu adalah wara. Apa itu wara, akhi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan definisi tentang al-wara. Apa itu wara? Itu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita, yang bisa memberikan mudarat untuk akhirat kita. Bedanya dengan zuhud, kalau zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau wara, meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan akan bisa membahayakan akhirat kita dan agama kita. Itu wara. Contoh wara. Ketika ada orang yang mau makan dan ia ragu apakah makanan ini halal apa haram. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka dia takut ini. Karena dia masih ragu, jangan-jangan benar ini haram, bisa merusak agamanya. Maka ia tidak makan. Kenapa? Karena itulah wara. Yang membuat dia tidak mau memakannya adalah takut kalau ini bisa merusak agama dan akhiratnya. Maka dari itu saudaraku sekalian, orang yang wara bahkan terkadang meninggalkan yang mubah karena khawatir keimanan dan akhiratnya itu rusak. Itu wara, subhanallah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik agama kamu itu wara, Masya Allah. Orang yang punya sifat dan jiwa yang wara itu, akhi, bukan hanya meninggalkan pekerjaan yang haram, bahkan pekerjaan yang syubhat pun dia tinggalkan. Bukan hanya meninggalkan ucapan yang dosa, bahkan ucapan yang dia ragukan ini dosa atau bukannya pun dia tinggalkan. Itu wara, akhi. Sehingga dengan wara itulah yang mencegah dia dari berbagai macam keburukan, saudaraku. Karena yang meragukan saja apakah ini baik atau buruk dia tinggalkan, apalagi yang sudah sangat jelas itu buruk, dia pasti lebih lari lagi. Dan sikap wara inilah yang sangat kita butuhkan dalam agama. Ketika seseorang ingin belajar kepada seorang ustadz, tapi dia tidak tahu ustadz ini manhajnya bagaimana, saya takut kalau dia punya pemikiran yang gak benar, maka ia kemudian tanya dulu kepada para ustadz-ustadz yang paham, untuk memastikan bahwasannya ustadz ini lurus pemahamannya. Itu wara. Kehati-hatian yang luar biasa, jangan sampai ini bisa merusak keimanan dan akhirat serta akidahnya.
Itu wara' ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun orang-orang yang bodoh menganggap sikap itu adalah sikap ya terlalu fanatik katanya. Padahal itu hakikatnya wara'. Ya, karena hakikat wara' itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan membahayakan akhirat dia. Ya, takut. Seorang suami yang wara', dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang khawatir akan bisa merusak agama dirinya. Demikian pula agama anak-anaknya. Seorang ibu yang wara' demikian pula. Dia takut melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak agama dan akhirat dirinya dan keluarganya. Maka dengan wara' itulah ya akhi akan terpelihara agama kita ini akhi. Ya. Dengan wara' itu kita akan jauh dari perbuatan bid'ah. Karena setiap ibadah yang diragukan ini bid'ah atau bukannya dia tinggalkan. Itu wara'. Nah inilah saudaraku seiman. Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa diberikan oleh Allah sifat wara' dalam agama kita ini. Ya, sehingga menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Nah, insyaallah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik. Demikian ikhwal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada. Pembacaan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, sangat banyak faedah yang kita simak bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau mendengar. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Rin yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, salah satu pahala yang mengalir terus-menerus adalah anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, bagaimana kalau anaknya itu sudah meninggal semua, berarti tidak ada lagi yang mendoakannya dan pahala terputus, Ustaz. Apakah seperti itu pemahamannya? Mohon penjelasan. Iya. Ketika orang tua meninggal dunia dan anak-anaknya masih hidup dan mendoakan, maka doa-doa itu akan sampai kepada orang tuanya. Namun ketika semua anak-anaknya sudah meninggal dan ternyata anak-anak soleh meninggalkan cucu, meninggalkan anak lagi yang merupakan cucu neneknya, dan ternyata cucunya juga terus mendoakan orang tua seluruhnya, baik bapak ibunya dan kakek-kakeknya, itu pun akan terus sampai. Ya. Bukan berarti bahwasannya doa orang lain tidak sampai kepada dirinya. Bukan berarti teman yang mendoakan dia tidak sampai. Tapi maksud daripada hadis itu adalah anjuran yang sangat untuk anak-anak soleh selalu mendoakan orang tuanya. Jangan lupa untuk terus mendoakan mereka. Namun kalau misalnya kita punya teman yang mencintai kita karena Allah, kita meninggal, teman tersebut juga terus mendoakan kita, insya Allah itu pun juga akan sampai kepada kita. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Ibu Rin yang berada di Bogor. Dan selanjutnya pertanyaan kembali. Ya Ustaz, saya merasa tidak mendidik anak secara benar dan tidak pula mengajarkan agama secara maksimal, bahkan sangat sedikit sekali. Tapi setelah besar ini kami pandang anak kami rajin dalam beribadah. Memang dia mendapatkan cara-cara beribadahnya itu bukan dari saya sebagai orang tuanya, tapi dari ustadznya dan juga dari guru-guru yang lainnya, dan dia belajar sendiri. Apakah saya tetap mendapatkan pahala ibadah yang dilakukan anak saya walaupun saya tidak mengajarkannya, Ustaz? Iya, jika Anda memotivasinya dan terus memberikan semangat kepadanya. Karena dia adalah hasil usaha Anda juga. Kata Nabi SAW, al-waladu min kasbi abi. Anak itu hasil usaha orang tuanya juga. Maka ketika kamu melihat anak kamu, Masya Allah, Alhamdulillah, udah ngaji, udah semangat, rajin,
teruslah kamu kasih motivasi untuk semakin rajin. Teruslah kamu dorong dia ya untuk semakin memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sikap seperti itu kamu pun bisa mendapatkan pahala besar ya dari anakmu itu. Allahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair. Atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, kalau misalkan kita tidak sengaja melakukan keburukan, kemudian ternyata ada yang mencontohnya, apakah juga kita terkena dosa orang yang mencontohnya tersebut, Ustaz? Kalau jika kita melakukan keburukan itu ya secara diam-diam, nggak ada orang yang tahu, ya maka tidak akan ada insya Allah yang mencontoh kita. Tapi ketika kita melakukan keburukan itu secara terang-terangan, sehingga banyak orang yang melihatnya dan menjadikan Anda sebagai contoh dan qudwah, ya maka Anda akan menanggung dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan Anda. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, ya man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a. Siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, yang mengamalkan ya perbuatan buruk tersebut, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Iya, nah. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan kami tunggu di 0218236543. Ya, silahkan kesempatan pertama di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo Pak, sudah masuk atau Ibu? Iya. Iya. Silakan kami berikan kesempatan yang lainnya yang ingin bertanya kembali, yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Luki, Konai Utara. Ya, silahkan Abu Luki. Ustaz, mau tanya, saya keluar dari rumah kan niat untuk sholat, katakan dalam hati saya sudah menyatakan salat luhur 4 rakaat. Iya. Tiba di masjid, tiba-tiba pas setelku ikban, niat saya bukan salat luhur, Ustaz. Tapi tetap berjalan sampai mengikuti imam, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Paham, Ustaz. Niatnya sholat apa waktu itu? Niatnya artinya tidak konsentrasi, tapi tiba-tiba berubah pikiran gitu. Salatnya katakan luhur, tiba sebut salat asar gitu. Dan itu di waktu asar? Waktu luhur. Tapi niat dari rumah kan sudah niat salat luhur. Dari rumah niatnya sholat luhur. Ya. Pas mau sholat bersama imam, Ya. niatnya jadi sholat asar. Asar gitu. Ya nggak sah sholatnya, Pak. Gitu. Iya. Maka sholatnya tidak sah kalau ternyata Bapak niatnya sebelum bersama imam niat mau sholat asar. Iya. Berbeda kalau begini. Bapak sudah dari rumah berniat sholat zuhur. Ya. Kemudian kita masuk sholat Allahu Akbar, sudah lupa untuk berniat. Maka itu nggak masalah. Karena tidak ada perubahan niat di situ. Adapun di sini terjadi perubahan niat Bapak. Dan kemudian meniatkan sholat zuhur, sholat asar di waktu zuhur lagi. Maka yang seperti ini Pak tidak sah sholatnya. Iya. Iya, bagaimana Pak? Cukup Pak ya? Tapi niat saya itu dari rumah sudah niat salat luhur, Ustaz. Iya, tapi kan Bapak berubah niatnya. Bapak ada terjadi perubahan niat di situ, Pak. Paham nggak, Pak? Begitu, Ustaz ya? Iya, Bapak berubah niat di masalahnya.
Tapi dari rumah zuhur sampai masjid, pas mau sholat niatnya asar, kan aneh. Tiba-tiba berubah. Ya, kecuali kalau perubahannya itu di luar, dalam artian misalnya di luar pikiran kita, ya hanya sebatas terlewat di hati, ya tanpa kita menyegahnya, tiba-tiba lewat aja begitu. Maka yang seperti ini dimaafkan. Nah. Baik, cukup Pak ya, Abu Luki. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin jarang terjadi saja. Iya, untuk selanjutnya silahkan yang kedua yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Afrida di Lampung, Pak. Silahkan langsung ke pertanyaan Ibu. Ya, ini saya mau bertanya ya, Pak. Iya, silahkan langsung ke pertanyaan Bu. Ini Ustaz, kalau seandainya katanya itu kurang baik yang di rumah lah berbentuk patung apapun ya Pak ya. Nah ini sekarang ini saya ini karena ini ada usaha di rumah ini itu kayak jualan baju gitu Pak Ustaz. Ya itu bagaimana hukumnya yang itu barang baju segala macam dipajang di patung itu Pak Ustadz, gimana kira-kira? Baik. Aksinya. Iya, baik Ibu di Lampung, ditunggu jawabannya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang apa sih yang dipajang tuh yang kayak patung? Manekin tuh ya. Pertama Ibu, ya cari manekin yang memang nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, ya. Insya Allah banyak ada. Jadi hanya sebatas bulat begitu aja dengan ada tubuhnya, kemudian dipajang. Adapun kalau manekin tuh mirip dengan manusia, ada matanya dan ya, itu nggak boleh. Ini termasuk hukumnya sama dengan patung. Maka jadi Ibu coba cari manekinnya yang ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Allahu a'lam. Nah, baik, demikian untuk Ibu yang di Lampung. Mungkin melanjutkan Ustaz, jika kita menjual barang-barang yang itu misalkan pakaian yang terbiasa dipakai orang-orang atau wanita-wanita yang suka berbuat maksiat, yang kita ma'ruf itu dipakai di luar, apakah kita juga mendapatkan dosa orang yang memakainya Ustaz? Yang jelas, ketika kita menjual sesuatu di zaman fitnah, di mana sesuatu itu sudah pasti akan dijadikan sebagai ya pakaian yang dilakukan oleh orang-orang awam, itu sesuatu yang mempertontonkan aurat, maka sepertinya tidak boleh. Yang lebih baik ya dia jual hanya kepada orang-orang yang tahu dia tidak akan memakainya di luar. Karena kalau kita menjual itu misalnya di suatu tempat yang di situ wanita rata-rata mempertontonkan auratnya, itu sama saja kita ya akhirnya membantu orang-orang untuk semakin mempertontonkan auratnya. Ini tidak diperbolehkan karena masalahnya kita hidup di zaman fitnah. Contoh misalnya kita menjual pisau di suatu tempat yang orang biasa menggunakan pisau untuk membunuh. Maka kata para ulama nggak boleh, karena ini dzari'ah, bisa menjerumuskan kepada perbuatan dosa tersebut. Makanya bagi mereka yang menjual itu, maka harus ketat berarti. Siapa yang membelinya, ternyata yang membelinya perempuan yang dia mempertontonkan auratnya, Anda tidak jual kepada dia. Sebab itu sama saja hanya akan membantu dia mempertontonkan auratnya. Tapi kalau ternyata yang membelinya seorang wanita muslimah yang menutup aurat dan dia juga pakainya di rumah di hadapan suaminya, silakan saja. Allahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
Dengan Umar Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Silakan langsung. Begini, Ustaz. Ya. Sekarang itu ketika kita belanja sesuatu, Ustaz, ya kayak susu lah atau baskom. Nah, ini banyak gambar-gambarnya, Ustaz. Bagaimana dengan ini? Apakah termasuk juga? Apakah harus dihilangkan semua kayak sampo-sampo? Kadang juga penuh gambar-gambar. Iya. Kemudian boleh satu lagi, Ustaz. Satu saja Ibu ya, mohon maaf. Oh, ya, Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berusaha Bu semaksimal mungkin. Kalau Ibu beli susunya ada kaleng gambar ya manusia, sampo dan yang lainnya. Ibu juga beli plester yang warna hitam. Jangan lupa. Ya, jadi ketika Ibu pampang itu di rumah Ibu tutup itu ya dengan plester-plester warna hitam tersebut. Ya. Sehingga pada waktu itu tidak menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah kita. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Ibu yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Abdillah di Bekasi. Ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika ada yang bertanya mengenai beberapa ustadz yang sedikit berbeda dengan manhaj salaf? Di satu sisi saya takut menjatuhkan ulama, tapi di sisi lain saya khawatir teman saya kena syubhat. Mohon nasihatnya Ustaz atas perkara ini. Sedikit berbeda dengan Ahlus Sunnah. Perbedaannya dalam masalah prinsipil atau masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Kalau masalah yang sifatnya ijtihadiyah, maka itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah. Tapi kalau itu sifatnya prinsipil, contoh misalnya dia menolak takdir, atau dia punya keyakinan qadariyah, yang para ulama semua sepakat akan sesatnya qadariyah, maka seperti ini tidak disebut dengan ya ustadz sunnah, ustadz Ahlus Sunnah, tidak. Iya. Kalau atau dia punya pemikiran khawarij dan meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Ya, maka seperti ini tidak disebut sebagai ustadz ahli sunnah. Walaupun cuma dalam satu perkara itu. Tapi masalahnya itu sudah disepakati oleh para ulama ya akan kesesatannya. Nah, ini pahami hal seperti ini. Ya, kalau ternyata perbedaannya itu hanya sebatas masalah-masalah fikih, ijtihadi, tidak ada nasnya, yang seperti ini tidak berpengaruh ya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, demikian untuk Ibu Ummu Abdillah yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat kembali ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Sumatera Barat, dan satu pertanyaan lagi Abu Lukman yang berada di Bogor. Ya Ustaz, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah sunnah. Di awal-awal hidayah, saya merasa sangat mudah dan nikmat membaca berbagai macam buku. Berjalannya waktu, kebiasaan itu hilang. Rasanya ingin memulai kembali kebiasaan itu, namun terasa sangat berat. Mohon Ustaz kiat-kiatnya agar kebiasaan itu, membaca itu hadir kembali. Iya, antum harus introspeksi diri. Apa yang menyebabkan kebiasaan membaca itu menjadi berat dan hilang? Pasti ada sesuatu kegiatan antum selain itu yang lebih mengasyikkan di hati antum. Iya. Dahulu ketika antum pertama kali hijrah, maka hati antum akan semangat sekali dan haus dengan ilmu. Dan antum sangat cinta kepada ilmu. Karena antum sangat membutuhkannya. Namun kemudian dengan perjalanan waktu, ada hal-hal yang memalingkan itu dari dia menuntut ilmu. Entah itu ya masalah-masalah dunia, atau hobi, atau ya pergaulan, ya, atau yang sifatnya masalah-masalah yang berhubungan dengan maisha, yang sehingga akhirnya membuat antum semakin lemah semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, antum harus banyak, kita semua juga harus introspeksi diri tentang hal-hal yang menghalangi
dan menyebabkan semangat itu jadi mundur. Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu akan ada masa-masa lemah. Nah, di saat masa lemah inilah kita harus memanage betul. Siapa yang selamat di masa lemahnya, dia akan bahagia. Dia akan dapat hidayah. Tapi ketika di masa semangat, di masa lemahnya itu, dia tidak berusaha untuk memompa kembali, memotivasi kembali, dan tidak berusaha sekuat tenaga melawan, dan tidak berusaha menaikkan kembali semangatnya, maka dia akan binasa. Maka disinilah penting sekali kita untuk mujahadah melawan hawa nafsu. Kemudian kita mempelajari betul-betul apa sebab yang menyebabkan saya kok bisa tadinya semangat sekarang udah nggak semangat. Pasti ada sebab itu. Nah, sebab-sebab inilah yang harus kita kurangi terus. Dan terus kita kembali memotivasi tentang pentingnya menuntut ilmu. Kembali kita membaca Al-Quran dan hadis yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Kita kembali membaca kitab-kitab yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya semangat menuntut ilmu kembali berkobar. Ini penting, sebab kalau kita tidak lakukan itu, kita akan terus terkikis habis semangat, sehingga akhirnya tidak ada sama sekali semangat menuntut ilmu. Kalau sudah tidak ada semangat menuntut ilmu, semangatnya kemana? Pasti semangatnya kepada apa? Bukan kepada ilmu. Masalah-masalah dunia aja. Nah, itu kita saksikan. Di zaman ini orang yang sibuk dengan media sosial, sampai waktunya habis dengan media sosial, dan lebih asyik di hatinya dari media sosial, Allah jadikan dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Makanya kalau kata sebagian ulama, kalau Allah sudah bukakan kepada kita pintu kebaikan, pertahankan itu. Sekuat tenaga. Artinya kalau Allah sudah berikan kepada kita cinta kepada ilmu, pertahankan dan jangan sampai cinta kepada ilmu itu dikurangi oleh hal-hal yang lain yang melalaikan. Nah, ini yang memang yang sangat sulit sekali, karena ketika ada kebiasaan baru yang mengasyikkan, wah ini lebih asyik. Akhirnya ketika hati sudah sangat asyik dengan sesuatu, yang lain jadi nggak asyik lagi. Itu pasti. Karena hati kita ini seperti bejana. Kalau dipenuhi oleh sesuatu, yang lainnya akan pergi. Allahul musta'an. Nah. Insyaallah syukur khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, Ustaz. Ustaz, ada hal yang selalu yang ingin saya tanyakan, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk yang mendengar, juga terkhusus bagi saya. Saya pernah membaca hadis penjelasan mengenai bahwa imam sholat yang suka lupa itu bisa disebabkan dari wudu makmum yang kurang betul. Apakah derajat hadis tersebut sahih dan apa korelasinya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Hadis palsu dan tidak ada hubungan sama sekali lupanya makmum dengan wudunya, lupanya imam dengan wudunya makmum. Nggak ada hubungan. Kalau imam suka lupa, bisa jadi karena kurang murojaah. Imam suka lupa bisa jadi karena banyak pikiran. Imam suka lupa bisa jadi karena ayat yang dia baca kurang mungkin dia menghafalkannya. Itu banyak faktor. Nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan wudunya makmum. Adapun makmum kurang bagus wudunya, yaitu yang menanggung dosanya makmum. Allah mengatakan, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allahu a'lam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya
Kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ini mau nanya, apakah boleh digabung hamba Allah di Jakarta? Silakan. Kenapa? Ya, ini apakah boleh digabung sholat wudhu dan sholat sunnah fajar? Baik. Cukup itu saja ya. Itu aja. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur, yang itu adalah merupakan mazhab imam yang 4. Jadi bolehnya menggabung dua sholat sunnah, antara sholat wudu dengan sholat qobliyah subuh misalnya, antara sholat wudu dengan sholat duha misalnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, dengan lafaz jamak begitu. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Berarti itu menunjukkan bahwa boleh satu amal dengan beberapa niat. Dan sebagian ulama memberikan syarat, ya, bahwasanya yang boleh digabung itu apabila satu level, sesama sunnah. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, maka kata mereka tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, baik. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih silakan kami berikan kesempatan, masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aisyah dari Sigamulia. Silakan. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan. Ya, saya kan pernah melakukan ini, Bapak, barangkali beramal tanpa ilmu. Saya pernah melakukan sholat ba'diyah, tetapi setelah sholat sunnah yang qobliyah dan sholat fardu, lalu saya ketiduran. Setelah itu bangun 1:30, saya masih melakukan ba'diyah zuhur. Itu saya sering melakukannya, Bapak. Salah enggak ya? Baik. Ya sudah, Bapak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Salat ba'diyah waktunya adalah sampai masuk waktu yang berikutnya. Bahkan kalau misalnya kita tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur, boleh kita mengqadha'nya di waktu asar, karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Nabi SAW pernah kedatangan tamu utusan sehingga beliau tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Maka beliau pun kemudian melakukan ba'diyah zuhur itu setelah asar. Demikian dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, dan riwayat Muslim juga dalam sahihnya. Ya. Adapun kalau misalnya kita sholat zuhur jam 1, setelah selesai sholat kita ngantuk sekali, kemudian baru bangun jam 2, pas di jam 2 kita sholat ba'diyah, boleh, nggak masalah. Ya, karena tidak ada keharusan ba'diyah itu, ya, harus langsung setelah sholat zuhurnya. Memang itu yang paling bagus. Tapi kalau misalnya karena kita ngantuk banget, dan tentunya ketika kita ngantuk kita ya udah tidur dulu. Kemudian kita baru bangun jam 2 siang. Setelah itu kita langsung sholat ba'diyah zuhur, maka seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang berada di layanan telepon. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya ingin sekali saudara-saudara saya yang sewaktu kecil dekat dengan saya mendapatkan hidayah sunnah juga, karena saya mencintai mereka. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus dimulai agar mereka tertarik dengan sunnah ini? Sedangkan doktrin kebencian yang mengakar kepada ajaran ini itu sudah sangat dan diajarkan oleh guru dan orang tua mereka, Ustaz. Tentu yang pertama mungkin antum bisa memperlihatkan akhlakul karimah terlebih dahulu kepada mereka. Iya, buktikan bahwa setelah antum mengaji, antum semakin bagus akhlaknya, semakin santun ucapannya,
semakin bakti kepada orang tua, semakin menyambung silaturahim. Iya. Kemudian yang kedua, sedikit demi sedikit antum sampaikan tanpa harus membawakan ucapan ustadz-ustadz, tapi bawakan dalil dan perkataan ulama terdahulu. Ini ada perkataan Imam Syafi'i, ada perkataan Imam Ahmad, perkataan para ulama terdahulu, ya. Supaya mereka paham bahwasanya kita, ya, beragama ini bukan dari kocek sendiri, bukan dari pemahaman sendiri, tapi dari pemahaman para ulama juga. Para ulama salaf terdahulu yang mereka sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Karena di zaman sekarang ini, akhi, ya, banyak tersebar video orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dengan istilah Wahabi. Karena kita disebut Wahabi oleh mereka. Iya. Lalu mereka mengatakan bahwasannya Wahabi itu katanya memahami dalil seenaknya. Iya. Maka kita buktikan bahwa kita tidak memahami dalil dengan seenaknya. Ya, kita memiliki ulama-ulama yang memahami demikian, terutama ulama salaf. Makanya kita menisbatkan diri kepada salaf. Kita katakan kita salafi. Karena menisbatkan diri kepada salaf, maka bawakan ulama-ulama salaf terdahulu. Karena ulama salaf itu sudah terjamin, Pak. Ya, dijamin oleh Allah, sudah Allah kabarkan tentang kebaikannya melalui lisan Rasulnya. Ya, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Bawakan dari kitab-kitab ulama. Makanya kantum pelajari dulu. Ya. Nah, ini, dan mereka juga berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kalau kita membawakan kitab dari ulama, apa kata mereka? Itu kitabnya diubah-ubah. Ya, memang begitu cara ahli hawa, ya, para pengikut hawa nafsu itu untuk mengkantar dakwah yang hak. Dengan cara apa? Menuduh, ya, kitab rujukannya itu katanya diubah-ubah oleh kita. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini jelas cara-cara syaitan, ya, untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran dengan memberikan tuduhan-tuduhan, lalu kemudian bukti-bukti yang dipalsukan. Dan tentunya orang awam sangat percaya dengan bukti-bukti yang dipalsukan tersebut. Ya, hakikatnya padahal sebetulnya tidak demikian. Wabillahi taufiq. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah terus, ya, di atas keimanan, ketakwaan. Dan kita berusaha terus berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini, akhi. Ya, dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.